Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang penuh dengan rahmat, majelis sholawat kepada Rasulullah SAW, majelis syama'il, majelis sirah Nabi Muhammad SAW. Maka kita berharap agar majelis ini adalah majelis di mana ketika kita bersolawat kita dibalas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang telah menggiring kita menuntut ilmu, menggapai bagian dari syariat warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah niat kita setelah mendapat ilmu adalah mengamalkan dan menebar daripada ilmu tersebut, sebagaimana beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada para sahabatnya, awala adullukum ala ajwadil ajwad, maukah kau beritahu sesuatu yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, Allahu ajwadul ajwad, Allah yang paling mulia, Allah yang paling agung dari segala zat. Wa ana ajwadu bani Adam, dan setelah Allah adalah yang mulia adalah aku di antara bani Adam, di antara segenap anak Adam. Wa ajwadu min ba'di man 'alima 'ilman fanasyara, dan yang mulia setelah aku kata Rasulullah dari anak Adam adalah orang-orang yang menuntut ilmu, kemudian dari ilmu itu disebarkan kepada kaum muslimin, disebarkan kepada orang-orang yang tak ngerti. Itulah yang orang yang mulia di sisi Allah dan di sisi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita tidak main-main. Menuntut ilmu hendaknya kita bersungguh-sungguh, karena setiap seorang di antara kita yang menuntut ilmu, berapa dari umatnya Rasulullah yang menunggu untuk mendapat siraman ilmu tersebut. Ilmu kita ambil dari ma'adinnya, kita ambil dari sumbernya pondok pesantren. Ketika kita dapat ilmu tersebut, kita amalkan kepada diri kita, kemudian kita sebarkan kepada umat Rasulullah yang dimana mereka muta'atishun, mereka itu haus akan ilmu, mereka haus akan nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak usah jauh-jauh yang keluar pulau, di negeri kita, bahkan di kota kita Batu ini sendiri, nggak sedikit daerah dan tempat yang di situ mereka masih butuh seorang yang mengenalkan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan ilmu agama. Nggak sedikit pula yang mereka sholatnya pun masih belum benar, ngajinya masih belum benar. Maka setiap di antara kita yang menuntut ilmu, berapa ribu orang umat Nabi Muhammad SAW yang menunggu haus akan siraman dari apa yang kita dapat. Maka itu setiap para penuntut ilmu hendaknya membulatkan tekadnya untuk nantinya mengamalkan ilmunya, yaitu dengan berdakwah dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah sabil, itulah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kul hadhi sabili ad'u ila Allah, kul hadhi sabili ad'u ila Allah alaman manittaba'ani. Katanya Rasulullah, katakan wahai Muhammad, hadhi sabili, ini jalan-jalanku. Apa? Ad'u ila Allah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jalannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdakwah. Makanya Nabi Muhammad bin Umar bin Sumait beliau mengatakan, syabakatu ilmi laduni ad-da'watu ila Allah. Jaringnya ilmu laduni itu dakwah. Kalau ilmu laduni itu perlu kita jalin supaya kita paham agama Allah, kita membaca Al-Quran penuh dengan pemahaman inti daripada Al-Quran, kita mempelajari fikih dengan mendapat fatah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syabakahnya, ada jarinnya. Apa jarinnya? Dakwah kepada Allah. Kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketika keluar dari pondok pesantren, ketika pulang ke rumahnya, ketika jalan ke masjid, ketika berizin menuju ke suatu tempat berniat dengan dakwah Allah Subhanahu wa taala, itu syabakah al-baladuni. Jangan kita waliyadzubillah kalau di pondok jadi santri, kalau keluar udah seperti orang yang di luar, nggak ada bedanya dengan orang awam. Maka apa untungnya kita menuntut ilmu? Apa untungnya kita belajar? Apa untungnya kita gali ilmu warisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayo, enggak sedikit negeri kita ini membutuhkan orang-orang yang mau mengajarkan, menebarkan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita enggak boleh main-main. Kalau kita main-main untuk ilmu di sini, maknanya kita ini zalim. Orang sudah nunggu, bukan cuma sekedar, jangan kita sangka ketika kita menuntut ilmu ini orang tua kita yang nunggu. Anak menuntut ilmu di sini udah, kalau nggak lulus paling nanti yang sumpah abah umi, sumpah nanti cuma bapak sama ibu, yang lainnya enggak. Siapa bilang? Orang tua cuma 2-3 orang, insya Allah ustadz yang lain bisa nyembuhi mereka. Tapi ketika kita menuntut ilmu, kita nggak jadi, kita putus sampai tengah jalan, yang sesal, yang menyesal, yang sedih adalah umat Rasulullah SAW. Mereka mau menunggu kita, mau mendapatkan ilmu dari kita, mau mendapatkan siraman ilmu dari kita, mau mereka mendapatkan cara untuk benar-benar ubudiyah kepada Allah dan Rasulnya. Karena kita lepas dari menuntut ilmu, karena kita sampai selesai tidak sempurna dalam menuntut ilmu. Maka daripada itu, jangan sekali-kali kita berpikiran kalau menuntut ilmu ini hanya untuk yang ada di rumah, hanya untuk menyenangkan bapak dan ibu. Tapi ketahuilah, kita sekarang ini menuntut ilmu untuk membuat kita gembira di hati Rasulullah SAW, juga sebagai syabakah untuk kita mendapatkan ilmu laduni, juga tiada lain untuk menyelamatkan umatnya baginda Muhammad SAW. Bayangkan kalau apabila satu di antara kita mengajar 10 orang dari umatnya Rasulullah SAW, gimana kira dan gembiranya Rasulullah SAW di hadapan kita. Itu yang kita raih, itu yang menjadi tujuan kita. Jangan kita merasa bahwa kita menuntut ilmu yang menyenangkan orang tua. Itu adalah suatu pemikiran yang licik, itu pemikiran yang pendek. Bukan seperti itu menuntut ilmu, sebagaimana Imam Ghazali mengajarkan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah yang telah kita baca, bagaimana seseorang santri, seorang murid, mereka dituntut untuk memperbaiki niat demi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ilmu yang selalu kita raih niatannya yang baik, dan setelah ilmu tersebut kita capai, sebagian ulama mengatakan aku mendapatkan ilmu atau mendapatkan fatah dari ilmu tersebut tiada lain ketika aku setiap kali menuntut ilmu aku berkata alhamdulillah. Seorang yang habis makan enak langsung alhamdulillah setelah kenyang. Begitu juga beliau seorang arif bilang mengatakan aku mendapatkan fatah dari ilmu karena ketika aku setiap mempelajari ilmu, setiap ngaji dengan guru, ketika aku tutup aku mengatakan alhamdulillah. Gimana? Ini lebih lezat dari makanan, ini lebih nikmat daripada sekedar makanan. Maka aku lebih bersyukur banyak daripada sekedar aku ketika diberi rezeki oleh Allah sebagai makanan. Ini kenikmatan dimana ketika saya tadi nggak tahu sekarang jadi tahu, alhamdulillah. Ini nikmat, ini karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang bersyukur, ketika dia dapat ilmu langsung mengatakan alhamdulillah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? In syakartum la azidannakum. Ditambah kita udah mendapat ilmu, syukur, ditambah fatah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kita juga seperti itu, ketika menuntut ilmu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, macam-macam syukurnya. Alhamdulillah masih dapat waktu untuk nyantri, alhamdulillah sehat, alhamdulillah dapat oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berpikir, menghafal, syukur dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapat semangat, dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menselalukan kenikmatan ini semuanya. Allah yudim alaina hadhihi ni'mah ila an namut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendawamkan ini kenikmatan sampai ketika meninggalkan kita dunia yang fana ini. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.